Grobogan 31 Juli 2023. Kehadiran Rianta DPR RI fraksi PDIP dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsi yang didasarkan kepada konstitusi. Awalnya, Rianta mendapat laporan mengenai perintah penghentian kegiatan pembangunan di Desa Dimoro dan pemasangan garis polisi lain oleh oknum yang mengaku petugas Krimsus Polda Jateng. Selamat sore, ini dalam rangka diminta advokasi warga untuk melihat pekerjaan pemerataan lahan yang kemarin dihentikan oleh Krimsus, oleh aparat. Ya. Jadi ternyata kegiatan ini memang kegiatan dalam rangka pembangunan jalan. Jadi yang ini perlu dibuatkan regulasi, perlu dibuatkan peraturan agar tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang kurang menguntungkan terhadap Republik ini. Dan kejadian penghentian kegiatan pemerataan lahan oleh oknum yang mengaku petugas terjadi hampir di seluruh Jateng. Dan ini tindakan yang kurang tepat. Karena sebenarnya kegiatan itu bukan tambang. Kalau itu tambang liar, silahkan ditindak. Tugas saya mencarikan solusi konstitusional. Terkait pemberitaan media Istana Negara Online yang terbit Sabtu 29 Juli 2023 menuduh DPR RI membackingi tambang ilegal adalah ngawur tanpa investigasi dan konfirmasi alias wartawan bayaran. Atas dasar itu GJL yang diketuai Rianta sebagai lembaga yang selalu menegakkan kebenaran dan anti pungli akan melaporkan oknum wartawan tersebut karena membuat opini dan berita bohong alias hoax. Hal tersebut adalah perbuatan fitnah diduga melanggar pasal 311 KUHP. Tuduhan fitnah juga ditujukan ke Kades Dimoro dengan tuduhan Kades memiliki tambang ilegal. Wartawan yang memuat berita tanpa melihat kejadian yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta wajib dilaporkan biar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Marilah kita ikuti pernyataan Kades Dimoro. Selamat pagi Pak Kades, saya dari Presisi Nusantara Pak. Mohon konfirmasi Pak berkaitan Bapak selaku Kepala Desa Dimoro sedang melaksanakan kegiatan pengeprasan jalan desa Pak. Ini gimana Pak kronologisnya Pak? Terkait dengan kegiatan di Desa Dimoro, saya selaku Kepala Desa Dimoro, nama saya adalah Toto Sukarno. Di sini saya menjadi beban ketika di tahun 2019 saya menjabat Kepala Desa. Sebelum menjabat Kepala Desa, dari warga, dari tokoh, dari RT, RW, semua BPD, dari aparat desa selalu mengusulkan kegiatan mengantisipasi hal-hal kegiatan jalan di Morosobo. Di Morosobo ini kita sudah mengajukan ke PUPR, ke Ibu Bupati, tapi belum di-SK-kan. Secara otomatis belum di-SK-kan dari PUPR, secara otomatis ini adalah kegiatan tanggung jawab dari desa. Setelah kegiatan ini tanggung jawab dari desa, berapa kali kita mengajukan dari tanah tersebut? Ini tanah jalan desa dari antar dusun Yurup, dusun Blonggong sampai ke dusun Karangturi. Setelah itu baru ke balai desa. Akses ini adalah jalan ini akses utama dari antar dusun ini ke desa kita. Jadi untuk anak sekolah lewatnya juga sini. Untuk pemakaman dari dusun Blonggong ke arah Juruk juga lewatnya sini. Dan kegiatan pertanian juga lewatnya sini. Ini adalah akses utama. Maka dari itu dalam kondisi tanah dan samping kanan kiri itu ada tebing. Beberapa kali kita mengusulkan karena longsornya jalan ini sampai putus, sampai masyarakat itu bergotong royong, sampai menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan iurannya karena pengen jalan lebih bagus dan lebih bisa dilewati. Tetapi ketika di tahun ini kita berusaha menganggarkan dari dana desa dan kita dari anggaran dana desa itu sebelum kita melangkah sudah kita konfirmasi dengan Disperinades, dari kecamatan, dari pendamping desa bahwa untuk anggaran ini bisa dilaksanakan karena minimnya dari PAD kita. Akhirnya kita realisasikan seperti ini. Sebelum realisasi kita juga ada musdes, musyawarah desa, diketahui dari BPD, kecamatan, dari
beberapa unsur itu kita ketemukan dari tokoh masyarakat, menyepakati bahwa kegiatan di tahun ini kita laksanakan. Kita sebelum melangkah juga kita minta petunjuk dan arahan dari beliau-beliau, dari kecamatan, dari polsek, dari Dismades, dari PUPR, dari Ibu Bupati, gitu. Jadi kita melangkah ini asalkan, ya, diwanti-wanti, asal kegiatan ini diizinkan, asalkan jangan sampai keluar ke petani atau ke individu dalam arti dijual belikan. Itu tidak boleh. Ini khusus untuk fasilitas umum. Bukan berarti kita fasilitas umum membutuhkan itu, karena buangan ini sangat besar. Dan dari pemangkasan ini kita sesuai dengan arahan dan petunjuk dari tenaga ahli dari PUPR Kabupaten Grobogan. Jadi semua kita laksanakan ini, saya kira saya bertanggung jawab penuh kalau ada apa-apa, dan saya juga melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada tambahan, monggo. Apakah ini buangan tanahnya untuk pembangunan lapangan olahraga, Pak? Bukan Saya dengar. untuk pembuangan, bukan untuk pembangunan lapangan, bukan. Ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Ada 3 tepat ini. Jadi kita memanfaatkan lahan buangan ini, saya buang di lapangan, karena lapangan juga butuh buangan ini. Intinya kita memperbaiki dan peningkatan jalan yang putus ini, mengantisipasi itu. Akhirnya kita bingung loh, kalau buangan seperti itu banyak sekali, ada 9.000 kubik, ini nanti dibuang di mana? Kita kesusahan. Kita berkomunikasi ke beliau-beliau, wah neng ini buat ke neng lapangan gak apa, lapangan kalau bisa menampung dibuang lapangan. Nah, kebetulan lapangan juga butuh di situ, dan lapangan voli ada beberapa tempat juga butuh. Nah, makanya kita namanya tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat ini. Jadi manfaat di sana di lapangan juga digunakan untuk hal kegiatan fasilitas umum juga. Jadi manfaatnya jalan ini juga bermanfaat, lapangan juga bermanfaat. Semua intinya adalah ke masyarakat, untuk masyarakat Desa Dimoro. Jadi secara garis besar tidak dijual belikan, satupun armada tidak ada yang keluar. Ini kita jamin, bertanggung jawab penuh saya. Gitu. Terima kasih, Pak, atas keterangan dari Pak Kades Dimoro pada siang ini. Juga saya tambahkan, kalau ada laporan dari oknum yang lain, ada kecemburuan, ada seperti iri, ya kita monggo lah, tidak apa-apa. Tapi kita selaku saya kepala desa bertanggung jawab hal ini, dan saya melaksanakan menurut kita, dan kita konsultasi dengan orang-orang itu, beliau-beliau yang instansi-instansi, bahwa kita melaksanakan sesuai apa yang diarahkan dari beliau-beliau tersebut. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Agar masyarakat mendapat payung hukum, Rianta SH bersama Divisi Hukum GJL Rusmito SH menemui Ketua DPRD Provinsi Jateng, Haji Sumanto SH, di ruang kerjanya di kantor DPRD Jateng. Dengan tujuan agar petani yang meratakan sawah dibuatkan perda, karena meratakan sawah belum ada aturannya. Sehingga petani dijadikan sapi perah oleh oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya. Perilaku oknum polisi yang sering melakukan pungli dikonsultasikan ke Irwasda Polda Jateng Kombes Untung Sudarto agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya tidak melanggar hukum. Untuk lebih akurat sesuai dengan fakta, Presisi Nusantara News masih menggali dari beberapa sumber. Presisi Nusantara News, Maulidia Sandy melaporkan.